Halo, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang seorang perempuan badass yang bertarung pada Perang Dunia Kedua. Pada 16 Agustus 1905, di Semenanjung Crimea, lahirlah seorang bayi perempuan yang diberi nama Maria Vasilievna Oktyabrskaya. Ia lahir dari keluarga Ukraina yang miskin dan anak dari 10 bersaudara. Ia bertumbuh dewasa dan bekerja di pabrik kaleng. Kemudian dia bekerja sebagai operator telepon. Pada 1925, ia menikahi pujaan hatinya seorang perwira tentara Soviet yang bernama Ilya Oktyabrskaya. Setelah itu, Maria menjadi tertarik dengan hal-hal yang berbau kemiliteran. Dia mulai bergabung di perkumpulan istri-istri militer dan juga berlatih menjadi perawat di kemiliteran, serta belajar cara menggunakan senjata dan kendaraan. Pada saat Perang Dunia Kedua terjadi di front timur, pada Juni 1941, Maria dievakuasi ke kota bernama Tomsk yang berada di Serbia. Dikarenakan kota yang selama ini ia tinggali akan segera hancur karena perang. Pada tahun 1943, ia mendapatkan kabar bahwa suaminya telah tewas terbunuh dalam perang dengan tentara Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Dan lebih menyedihkannya lagi adalah bahwa suaminya telah meninggal 2 tahun sebelum kabar itu tersampaikan padanya. Perlu diketahui, saat dia berumur 15 tahun, dia pernah mengalami bencana kelaparan Rusia yang terkenal paling buruk yang terjadi dari tahun 1921 sampai 1922. Di mana saking laparnya orang-orang di sana, mereka terpaksa menjadi kanibal, makan daging orang yang mati, mau itu anggota keluarga atau jenazah orang yang ditemukan di jalanan. Nah, cerita yang satu ini akan kita bahas di video lain ya. Bedanya di Indonesia dan Rusia adalah kita di Indonesia bisa menanam untuk makan hampir kapan saja karena iklim kita yang tropis. Tapi di Rusia kesempatan untuk menanam sangat terbatas karena iklim dan musim-musimnya. Dan tidak semua daerah dekat dengan laut, sehingga mereka tidak dapat memancing ikan untuk dimakan. Oleh karena itu, berita ini membuatnya marah sekali karena ia sudah mengalami kesusahan dalam hidupnya dan dia berpikir kalau ia sudah mendapatkan happy endingnya. Jadi, Maria bertekad membalas dendam kepada tentara Nazi karena membunuh suaminya, walau ia harus mati sekalipun. Maka, ia menjual semua harta yang dimilikinya dan didonasi kepada Red Army untuk mendapatkan tank medium T-34 yang dia namakan Boyevaya Podruga, yang memiliki arti The Fighting Girlfriend atau kekasih yang membalas. Lalu, ia menuliskan surat kepada Joseph Stalin, yang pada waktu itu merupakan pemimpin Uni Soviet, untuk permintaan izin membuat tank dan melawan Nazi. Ia menjual harta-hartanya sampai senilai 50.000 rubles, yang sekarang kira-kira bernilai sekitar 7 miliar rupiah. Wow, jadi Maria ini saat itu bukan orang yang susah ya. Punya uang sebanyak itu, dia termasuk orang kaya ya pada waktu itu. Dan kalau dia mau sih, dia bisa melanjutkan hidup tanpa kekurangan ya sepertinya. Tapi, sepertinya ini bukan masalah harta benda, namun masalah kebahagiaan yang direnggut darinya. Lalu, setelah dia mendapatkan izin, mulailah pelatihan militer 5 bulannya. Uniknya, ini bukan suatu hal yang sering terjadi, karena biasanya orang-orang lain langsung dibawa ke medan perang dengan pelatihan yang sangat minimal. Setelah pelatihannya untuk menjadi seorang pengendara tank dan mekanik, dia ditempatkan di Brigade Tank Pengawal ke-26. Pertamanya, saat dia baru saja bergabung, ia ditertawakan rekan-rekannya karena dia cewek. Dia melakukan aktivitas cowok. Tapi sikap mereka berubah setelah Maria bertempur di Smolensk. Pertempuran pertamanya, pada 21 Oktober 1943, dia maju menggerakkan tanknya dan melakukan perlawanan yang sengit. Dia menghancurkan senapan-senapan dan senjata-senjata lawannya. Saat tanknya kena tembakan, Maria dengan melanggar peraturan lompat keluar dari tanknya dan memperbaiki tanknya di tengah-tengah peperangan yang sedang berlangsung, sehingga
tank tempurnya dapat kembali digunakan dan maju berperang. Karena itu, ia dipromosikan dan dinaikkan pangkat menjadi sersan. Maria kembali bertempur sebulan setelah itu pada November 1943 dan bertempur lagi 2 bulan setelah itu pada Januari 1944. Ternyata tidak disangka, pertempurannya di bulan Januari menjadi perlawanannya yang terakhir. Saat itu, dia menghancurkan senjata-senjata perlawanan Jerman dengan tanknya. Kemudian saat tanknya terkena peluru anti-tank dari pasukan Jerman, Maria pun segera keluar dari tanknya, seperti yang selama ini ia lakukan, dan berusaha untuk memperbaiki tanknya. Tanknya dapat ia perbaiki, tapi sayangnya, dari senjata anti-tank yang ditembakkan lawannya, Maria terkena pecahan peluru besar di kepalanya. Dan Maria kehilangan kesadaran. Ia lalu dibawa ke rumah sakit darurat di lapangan, di mana dia berada dalam koma selama 2 bulan, sebelum akhirnya meninggal dunia pada 15 Maret 1944. Namun, pada bulan Agustus tahun yang sama, Maria Oktyabrskaya diangkat sebagai pahlawan dan diberi penghargaan medali Hero of the Soviet Union, yaitu penghargaan tertinggi di Uni Soviet pada waktu itu. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa mendapat pesan moral bahwa 1. Semua orang gak ada yang mau kehilangan orang yang dikasihinya. Nyawa pun akan dikorbankan karena rasa sakit akibat kehilangan. Yang kedua, perperangan hanya menimbulkan kehancuran dan penderitaan di kedua belah pihak. Oleh sebab itu, mari sebisa mungkin kita jaga perdamaian dengan semua orang. Dimulai dengan semua teman-teman dan kenalan kita. Kalau menurut kamu, apa pesan moral yang kamu dapat dari cerita Maria ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian mulai cerita-cerita menarik dan inspiratif lainnya, stay tune di video-video aku selanjutnya ya. Bye!